Baik Om Lim, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Ini kesempatan yang sangat baik sekali bagi kami untuk kami menyampaikan gagasan yang sangat mulia sekali, gagasan perjuangan rakyat semesta, di mana kami merasa keperhatian kami Om Lim. Ya, keprihatinan kita semua bahwa selama satu dekade era dari rezimnya Joko Widodo itu semua sendi-sendi kehidupan tata kelola negara rusak, sudah enggak karuan, semua dia amburadul. Oleh karena itulah kami melihat sudah banyak pejuang-pejuang yang mempunyai kelompok elemen sendiri, mempunyai kegiatan sendiri, banyak sekali, dan ini sporadis. Mereka masing-masing berjuang dengan kelompok mereka masing-masing. Oleh karena itu kami mengumpulkan dari FPP TNI sebagai inisiator awal, mengumpulkan teman-teman dari civil society, para aktivis, untuk mari kita bersama-sama yuk kita membangun suatu gerakan sebagai wadah perjuangan bersama. Jadi maksudnya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini karena apa? Karena kita merasa bahwa kedaulatan rakyat kita sebenarnya sudah dirampas. Dan dirampasnya sebenarnya utamanya oligarki. Karena oligarki sebenarnya menguasai penguasa, Pak. Jadi semua itu diatur oligarki. Mau DPR, mau itu di eksekutif, dan mungkin juga yudikatif. Bahwa oligarki sudah main di trias politika. Jadi trias politika bagi kita sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya satu suara. Dan kita tidak pernah bisa menembus itu. Dan kita tahu persis bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali kerusakan-kerusakan, baik itu di bidang hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan kami merasa utamanya kedaulatan yang dirampas oleh oligarki. Kami selalu menyampaikan ini oligarki. Dan kalau mau tepat lagi adalah geng SOP, geng Solo, geng oligarki, geng Parcok. Ini yang menguasai negara kita saat ini nih. Dan uangnya jelas tidak terhitung lagi, jadi tidak ada nomor serinya. Jadi apapun yang mereka buat, mereka akan bisa mempengaruhi perjuangan kita. Contoh dari Egy sama Damai apa? DHL. Itu jelas-jelas. Bayangkan Edi Sujana ya. Edi Sujana itu dulu luar biasa musuhnya sama Jokowi. Masa tiba-tiba bisa bertukuk lutut hanya dalam waktu yang singkat, yang satu saat dia nyerang Jokowi luar biasa, tiba-tiba bisa tukuk lutut membela Jokowi dan jadi terbol. Ini luar biasa. Makanya kekuatan uang dari oligarki sangat kuat. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa musuh kita bersama adalah oligarki sebetulnya. Oligarki inilah yang mempengaruhi penguasa-penguasa. Dan kemudian kedaulatan yang dirampas, yang pertama kedaulatan hukum. Banyak kejadian dengan Om Lim, masalah-masalah hukum yang dilanggar sejak dari Gibran yang mau menjadi wapres saja bisa keluar dari MK, putusan MK nomor 90 waktu itu, dan lain-lain sebagainya di bidang hukum. Kemudian kedaulatan wilayah yang jelas-jelas PIK 2, Rempang, terus mana lagi, banyak sekali. Jadi PKN itu menjadi apa namanya PKN itu PSN, PSN program strategis nasional itu dimasukkan, sebenarnya yang atur oligarki semua, jelas tuh semua oligarki. Kemudian Morowali itu kan udah jelas kedaulatan kita betul-betul dirampas, sampai Menhan aja mengatakan ada negara dalam negara, di mana ada bandara internasional, tidak ada satupun institusi negara di situ. Polisi nggak ada, bea cukai tidak ada, imigrasi tidak ada, dan lain-lain tidak ada di situ. Jadi mereka bebas merdeka untuk menggunakan bandara internasional itu kemana saja dan apa saja yang mereka buat kita nggak tahu. Dan ada juga di situ adalah pelabuhan. Itu kan lebih banyak lagi, dia bisa mengangkut sana nikel ya. Nikel bisa diangkut kita tidak tahu, sehingga bea cukai juga kecolongan.
Kemudian kedaulatan ekonomi, dan jelas ekonomi kita amburadul, nggak karuan. Semua sudah dirampas oleh oligarki. Kemudian kedaulatan lagi yang dirampas adalah kedaulatan SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam ya dari yang kasus yang terjadi bencana ekosistem yang di Sumatera, Aceh, ya, Sumatera Utara Barat, kemudian juga kejadian di Morowali tentang pertambangan dan sebagainya. Jadi perampasan sumber daya alam juga ya jelas-jelas dirampas oleh oligarki atas nama penguasa. Jadi dia bisa ngatur penguasa supaya lebih memudahkan oligarki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan yang paling tidak enak bagi kami adalah adanya purnaweran, Pak, di tempat-tempat yang apa ya, yang kita curigai bahwa di situ terjadi perusakan lingkungan, ya termasuk dari pertambangan maupun hutan, perkebunan dan sebagainya. Itu ada perawan kami, senior kami di situ. Ini kan sangat malukan sekali gitu loh. Perawan kok bisa seperti itu ya? Di mana sarta marganya? Di mana sumpah prajuritnya? Kalau kami masih membekas. Itu karena dari pangkat paling rendah, setiap hari kita harus ngucapin, setiap pagi ngucapin, bukan membaca, ngucapin. Jadi harus hafal. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Ya paling nggak sampai pangkat kolonel aja saya masih suruh baca sabta marga. Jadi bayangkan sudah merasuk ke dalam hati kita luar biasa. Jadi sampai masuk relung hati di mana sumpah prajurit dan jiwa marga itu menjiwai kita, Pak, sebagai seorang patriot, satria dan sebagainya. Dan ini kami sangat prihatin, ternyata yang di sana itu ada apa backing, apa dia menjadi direksi atau komisaris di perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas adalah perusahaan yang melakukan kejahatan ekonomi. Jadi dengan keadaan seperti itu, Pak, jadi kami merancang. Tadinya gerakannya namanya Gerakan Rakyat Berdaulat. Tapi nggak jelas rakyat berdaulat itu kan banyak. Jadi oleh teman-teman pada waktu kumpul, tim inti ini disarankan namanya coba merebut kembali kedaulatan rakyat. Karena jelas-jelas kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh oligarki. Kalau saya selalu namakan oligarki, Pak. Ya geng Solo lah, geng SOP itu, Solo, oligarki, dan Parcok. Itu jelas itu yang bermain itu. Yang saat ini penguasa itu ya, diatur oleh mereka. Oleh karena itulah kami sudah merancang gerakan berebut kembali kedaulatan rakyat di Om Lim, dan kami merancang kira-kira sebelum puasa lah, tapi akan deklarasi. Jadi waktu dekat kami akan deklarasi setelah kami mengajak seluruh komponen bangsa ini ikut serta dalam gerakan berebut kembali kedaulatan rakyat. Demikian, Om Lim, makasih. Terima kasih Pak Marwan. Sebelum Bapak Marwan, kita bersemangat. Saya melihat ada seorang Purnawirawan Jenderal yang nampak masih muda, Bapak Sudarta. Beliau Brigjen Purnawirawan dan nampak semangat, kayaknya turun ke lapangan atau turun gunung lah istilahnya. Mungkin banyak teman-teman seperti beliau. Kami minta komentar sedikit dari Bapak Sudarta. Silakan Pak Sudarta. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Muryono tadi. Saya itu dari unsur Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Gitu. Saya seorang prajurit, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muryono, sudah mendarah daging atau sudah melekat jiwa Sabta Marga. Di dalam Sabta Marga itu ada yang disampaikan, kami membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apa yang tadi disampaikan dari kasus ijazah, kemudian dari 5 poin kedaulatan yang sudah direbut oleh oligarki, itu semua menggambarkan tidak ada kejujuran, kebenaran, dan keadilan gitu Pak ya. Jadi saya terpanggil karena jiwa saya Sabta Marga itu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu
harus ditegakkan karena sudah terpatri di dalam jiwa raga saya itu berarti itu melihat kenyataan carut marutnya NKRI ini karena tidak ada kejujuran, kebenaran dan keadilan. Jadi saya terpanggil untuk memperjuangkan itu. Kemudian tadi dibentuk gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Itu cocok di situ. Karena bukan hanya tadi saja, hanya TNI saja, semua juga sebenarnya menginginkan adanya kejujuran, kebenaran dan keadilan itu. Nah, kebetulan kami prajurit yang di dalamnya sudah terpatri begitu, ya itu kita sama-sama bentuk gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Itu Pak. Jadi mari saya ngajak untuk para purnawirawan Pak ya. Ini masih banyak yang di luar. Sebenarnya dia juga terpanggil untuk itu. Karena pada dasarnya mereka juga punya jiwa itu. Cuman ada keraguan-raguan, ada kegamangan untuk melangkah. Makanya pada kesempatan ini saya berharap kepada teman-teman kita yang sudah purnawirawan, kalau dulu masih aktif mungkin terbatas oleh hierarki. Sekarang kita sudah merdeka, purnawirawan, jangan takut-takut, wujudkan jiwa Sabta Marga itu gitu. Kalau dulu masih terbatas ada pimpinan gitu kan, harus patuh dan taat kepada pimpinan. Bagaimana main pimpinan, walaupun jiwa kita membela kejujuran kebenaran. Sekarang sudah nggak ada, sudah merdeka, sudah purnawirawan, jangan takut lagi gitu loh. Ini masih banyak yang takut-takut. Saya ngajak teman-teman kita semuanya, teman-teman purnawirawan, mari bergabung pada gerakan merebut kembali kemerdekaan, kedaulatan rakyat ini. Itu agar NKRI kita ini kembali yang benar lah, jangan marut seperti ini. Tadi satu dasawarsa zaman kepemimpinan Pak Jokowi seperti itu rusak di sebuah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari purnawirawan bangkit, ayo. Masa purnawirawan takut? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Darto. Kita sangat semangat sekali, insya Allah ya, akan tergerak saudara-saudara para jenderal yang mungkin belum turun gunung melihat ada Pak Darto. Wah, ini teman saya nih. Pak Marwan dan Pak Dwi, saya embu dulu, saya tahan dulu sebentar nih. Ada seorang sahabat kita yang mungkin kita juga berkenal, Bapak Sidarto ya. Komardin. Pak Komarudin. Pak Komardin, silakan Pak Komardin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komardin Pak. Jadi memang kadang salah sebut, orang biasa sebut Komarudin. Ya, nama saya Komardin. Kebetulan memberikan nama waktu itu katanya tentara Siliwangi yang lagi bertugas di kampung saya di salah satu desa di Pindrang, Sulawesi Selatan. Kebetulan saya sebagai praktisi hukum. Jadi ini kita judulnya tadi masalah ijazah Jokowi. Jadi pertama kali saya mendengarkan tentang ijazah Jokowi itu sekitar bulan April 2025 di berbagai YouTube, di mana ada namanya Rismon Sianipar yang berkunjung ke UGM mencari skripsi Jokowi, namun susah ditemukan. Dan berkembang saya lihat banyak kegaduhan, sehingga saya mencoba melakukan upaya hukum dengan menggugat UGM, perbuatan melawan hukum. Jadi dengan denda saya minta membayar 1.067 triliun. Kenapa? Karena rakyat Indonesia merasa dirugikan karena terjadi lonjakan nilai dolar. Nah, tentu kalau isu ini berkembang terus, tentu perekonomian kita akan terganggu. Itulah sebabnya saya melakukan gugatan perbuatan hukum terhadap Universitas Gadjah Mada. Sebelum masuk di gugatan di pengadilan, saya mencoba membuat surat menyurati rektor UGM agar bisa memberikan fotokopi ijazah Jokowi, kemudian skripsi
10 mahasiswa yang lulus pada tahun 95, 85. ya 85, kemudian 10 fotokopi ijazah yang lulus pada tahun itu 85, untuk dibandingkan, karena hukum itu kita selalu membuktikan fakta, jadi harus dibuka seterang-terangnya, lebih terang daripada cahaya, sehingga semuanya jelas. Nah, karena rektor tidak memberikan data itu, maka lanjutlah ke pengadilan, dan di pengadilan juga mengeluarkan putusan, memberikan putusan bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berhak mengadili. Nah, setelah itu saya mencoba lagi meminta dokumen itu melalui KPU Solo, kemudian ke PPID Universitas Gadjah Mada, kemudian PPID KPU DKI Jakarta, kemudian PPID KPU Pusat, semuanya tidak memberikan dengan alasan dokumen tersebut dikecualikan. Bayangkan dengan surat saya ke KPU itu, langsung KPU mengeluarkan surat peraturan KPU nomor 731 bahwa dokumen capres itu dikecualikan. Mungkin 4 hari kemudian dia cabut lagi. Apa mungkin banyak teguran atau apa, dia cabut lagi. Kemudian dia panggil saya untuk mengambil fotokopi yang saya cari. Nah, diberikanlah fotokopi, saya lihat ada foto di situ tidak serupa dengan Jokowi. Kemudian di dokumen fotokopi itu juga tidak ada nama Jokowi, tidak ada tanda tangan rektor UGM. Jadi saya menganggap bahwa dokumen ini dokumen palsu, bukan Jokowi punya, karena menurut penglihatan saya bukan fotonya Jokowi. Kemudian tidak ada namanya dan tidak ada nama rektor di situ. Nah, oleh karena itu saya mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik Pusat, ya, dan tadi sudah dilakukan sidang awal, kemudian sudah berikutnya mungkin katanya tadi awal Februari, jadi UGM juga hadir, insya Allah saya hadir lagi. Nah, kenapa? Karena ini harus dibuka seterang-terangnya agar polemik ini bisa selesai cepat, tidak mengakibatkan kegaduhan di mana-mana. Ya, saya kira begitu, Pak. Ya, kasih. Di terakhir saya Pak Marwan dan Pak Dwi ya, saya mau Pak Ismet mungkin karena sudah malang melintang ya, apa yang terjadi di tengah masyarakat dan sedang perjuangkan, dan Pak Ismet sekarang juga bersama dengan GMKR ini, apa yang Bapak harapkan atau perjuangan terhadap ini, Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah kita ketahui bersama dan tadi juga sudah disebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir ini, terutama pada masa rezim Jokowi, itu tatanan negara, tatanan sosial itu memang terasa sekali. Negara ini amburadul ya, diacak-acak. Jadi terutama ijazah ya, yang diduga ijazah palsu Jokowi ini menjadi persoalan yang krusial sebenarnya kalau dilihat dari skala negara. Jadi tidak bisa soal ijazah yang diduga palsu ini dilihat hanya sebagai selembar ijazah. Kalau orang biasa ya wajar itu dilihat sebagai satu lembar ijazah. Tapi ijazah yang dipunyai oleh Jokowi ini adalah ijazah yang tidak bisa dilepaskan dari jabatan dia sebagai seorang presiden pada saat itu. Nah, sehingga konsekuensi ini yang harus rakyat tuntut dan semua anak bangsa ini
ya, para cendekiawan intelektual, tokoh, ya, dan para militer, ya harus mempersoalkan karena ijazah yang dipunyai dan kemudian itu suatu saat diduga sebagai ijazah palsu sebagai seorang presiden, maka ini adalah yang harus atau jarang disebut-sebut, ini adalah pelanggaran konstitusi. Jadi ijazah Jokowi ini terkait sama persoalan pelanggaran konstitusi, ya. Dan juga terjadi manuver kepada anaknya sehingga menjadi wapres saat ini. Jadi Jokowi ya dengan cara-cara yang sampai detik ini kita bisa lihat, dia orang yang secara sikap, secara sifat itu sudah terkena apa yang disebut dengan post power syndrome, ya, penyakit tidak rela kehilangan kekuasaan, sehingga dia terus mencoba bermanuver untuk mengganggu ketenangan dan tata negara yang baik ini. Jadi adanya tadi yang disebutkan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat adalah keprihatinan anak bangsa yang ingin bersatu supaya menyelamatkan bangsa ini dan negara ini agar tidak dirusak dengan orang-orang yang tidak rela, ya, orang-orang yang berpenyakit post power syndrome, yang kita inginkan anak cucu ke depan harus benar-benar bisa hidup di negara ini secara selayaknya. Ya. Terima kasih. Di ujung sana ada satu tokoh senior kita, Bapak Nur Sam. Beliau kita ketahui salah satu pendiri gladiator, gerakan aliansi-aliansi untuk menegakkan atau menangkap para koruptor. Mungkin beliau juga tahu sedikit tentang GMKR ini. Apa harapan Pak Nur Sam? Silakan Pak Nur Sam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa dan setanah air yang saya hormati malam ini. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa senior-senior tentang gerakan merebut kembali kedaulatan negara, kedaulatan bangsa. Sebagai anak bangsa harus bertanggung jawab. Apalagi saya ini seorang purnawirawan prajurit TNI. Saya mengajak kepada seluruh mantan-mantan prajurit yang sudah purnawirawan sekarang ini dan seluruh saudara-saudara civil society, mari kita turun. Tanggung jawab negara ada di pundak kalian semuanya, termasuk kita ini. Jadi yang merasa harga diri bangsa disinilah. Jangan tinggal diam. Negara ini harus kita rebut kembali dalam 5 kedaulatan. Karena 5 kedaulatan ini sudah tercabik-cabik, sudah diambil oleh oligarki. Sehingga tidak ada alasan. Prajurit tidak pernah diam, tidak pernah tidur. Ya, perjuangan prajurit itu sekalipun sudah purnawirawan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada kata pensiun. Pensiun pun tetap akan turun bahu-membahu bersama dengan rakyat dan merebut bila ada ancaman dari luar dan dari dalam. Jadi saudara-saudara, tidak panjang lebar sudah diuraikan pada 4 pembicara tadi ini. Sekali lagi, tanggung jawab kita semua untuk kembalikan kedaulatan negara. 5 kedaulatan di sini adalah, pertama adalah hukum, politik, ekonomi, sumber daya alam, dan wilayah. Ini adalah bagian daripada jantung pertahanan selain daripada pertahanan dan keamanan. Ini kita harus sebut. Ini sudah tidak jelas sekarang. Sekali lagi, harapan saya, harapan kami semua seluruh Indonesia, harapan purnawirawan, khususnya purnawirawan juga, jangan tinggal diam. Turun, rebut kembali bersama dengan kita dan bersama dengan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, kita sangat berharap kepada Bapak senior kita, mantan Hakim Agung Bapak Dwi. Beliau tahu banyak lah tentang bagaimana kok ijazah yang jelas bermasalah itu dibela-bela, ya. Sampai nampak sekali gagah sekali. Kemarin beliau sedikit membocorkan tentang apa itu RJ, ya, restorasi justice. Tapi mungkin yang kita harapkan sekarang ini beliau bicara tentang
harapannya atau apa yang diperjuangkan tentang gerakan GMKR ini, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Kami silakan. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terbentuk gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak dari FPP TNI dan juga dari teman-teman dari civil society. Gerakan ini tentu yang kita harapkan membawa manfaat yang sangat besar untuk bangsa dan negara. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Nursam, oleh Pak Mur, Pak Darto, bagaimana jiwa seorang TNI untuk ingin mengembalikan kedaulatan rakyat ini. Saya pun sebagai seorang anak prajurit, sekali lagi saya katakan, saya adalah anak prajurit. Orang tua saya dulu adalah marinir. Dan prajurit bukan abal-abal, karena orang tua saya memiliki 12 bintang tanda jasa tempur. Jadi bukan abal-abal, termasuk 1 bintang gerilya. Jadi bukan tentara yang di medan perperangan lari kocar-kacir atau melarikan diri. Ada itu yang di timur-timur, ya, larikan diri. Sekarang dapat jabatan, tapi dulu melarikan diri. Waktu di timur-timur menghilang. Ya, karena takut mampus. Siapa itu ya? Nanti dijawab sendiri lah. Jangan dijawab di sini. Nanti yang jawab Pak Sunarko. Jadi seperti itu. Dan pernah orang tua saya menyampaikan kepada saya, kurang lebih isinya begini. Dwi, Bapak ini sudah berjuang untuk bangsa dan negara, untuk merebut kembali kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Jadi ketika kamu nanti sudah besar, dan ketika kamu melihat ada seorang pengkhianat bangsa, bunuh. Coba, gimana kurang keras? Bunuh. Sekarang ini pengkhianatnya banyak. Banyak pengkhianatnya ini. Dan mestinya pengkhianat ini harus kita matiin kalau bisa. Gitu ya. Itulah. Jadi saya nggak mau kalah dengan bapak-bapak dari TNI ini, ya kan? Karena biar bagaimanapun juga anak seorang prajurit itu pasti membekas bagaimana perjuangan orang tuanya. Dan sekali lagi, saya sangat terima kasih dengan teman-teman yang sudah menginisiasi terbentuknya GMKR ini. Kemudian, satu hal, semua persoalan yang ada di negara Republik Indonesia ini, rusaknya tatanan sosial ekonomi, kemudian hukum, dan juga semua yang dirasakan oleh masyarakat, tidak adanya satu kemajuan untuk masyarakat, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Korupsi yang begitu menggurita, hanya ada satu perbuatan yang ini bisa dihentikan. Oleh siapa? Pak Prabowo sebagai presiden. Pak Prabowo, Anda sebagai presiden, Anda mempunyai kekuasaan, Anda mempunyai kekuatan. Gunakan kekuasaan dan kekuatan itu untuk membasmi koruptor dan untuk menghabisi oligarki hitam yang sangat mengsengsarakan rakyat. Habisi koruptor. Bapak jangan omong-omong aja, lakukan dengan suatu perbuatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Dwi, kita tampak jelas kita bukan seperti kayak kerupuk masuk di dalam air. Ya. Kita harus bangkit dan
menyenangkan ya para pejuang di seluruh Indonesia ini. Jangan bersedih hati. Insya Allah dengan kekuasaan Allah pasti akan menolong bangsa Indonesia yang baik-baik ini. Dan tentu saatnya ada kebangkitan rakyat karena suatu penguasa yang sudah diberi mandat, walaupun ada bermasalah pada saat pilpres dulu, tetapi diberi mandat, tapi tidak mengambil kesempatan itu. Oleh karenanya, insya Allah kita akan bangkit bersama rakyat, para tokoh dalam lahirnya GMKR nanti, dan tentu secara teknis nanti akan disampaikan. Dan terakhir kami mohon Bapak Dr. Marwan Batubara untuk menjelaskan atau memberikan bocoran tentang bagaimana teknis lahirnya GMKR ini. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Jadi sebetulnya GMKR ini berangkat dari keprihatinan sekaligus juga rasa atau menjalankan perintah, minimal kalau kita punya atau punya keyakinan agama, ini perintah agama yang harus dijalankan. Jadi berangkat dari situ, dibandingkan dengan situasi penyelenggaraan negara dalam 10 tahun terakhir, maka salah kalau kita tidak melakukan sesuatu, minimal sesuai kemampuan, dan yang kita lakukan juga sifatnya itu adalah konstitusional, karena kita juga akan melakukan advokasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jadi tujuannya adalah ini fakta lapangan menunjukkan penyelenggara negara ini sudah menyimpang, ya. Kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh siapa? Oleh oligarki. Oligarki itu siapa? Ya, orang-orang yang punya kekuasaan di satu sisi, lalu orang-orang yang punya duit atau bisnismen atau perusahaan di sisi lain ini bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk bagaimana mereka mendapatkan keuntungan, baik dari sisi kekuasaan itu langgeng, tapi di sisi lain juga mereka ini banyak mendapatkan manfaat keuangan atau rente. Nah, mereka faktanya selama pemerintahan Jokowi itu bukan menunjukkan tren yang membaik, tapi semakin parah, semakin rusak, sehingga terutama yang namanya hukum itu dilanggar. Politik juga, misalnya kita punya, misalnya ada pemilu, ada lembaga-lembaga yang kaitannya dengan politik itu, ada DPR, DPRD, ada juga yang namanya presiden dan kepala daerah, itu semuanya sudah jauh menyimpang dari Pancasila dan konstitusi, sehingga kedaulatan rakyat itu rasanya sudah tidak punya harapan untuk berjalan sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Nah, jadi saya tadi menyinggung soal tren ke belakang semakin rusak, itu kalau kita ingat pada 18 Agustus 2020 itu ada yang namanya kami yang mendeklarasikan sikap dan 8 tuntutan. Ya. Kenapa? Karena tadi fakta lapangan itu pemerintahan penyelenggara negara itu sudah jauh menyimpang dari Pancasila dan konstitusi. Lalu 2023 ada petisi 100. Ya, itu bulan September dideklarasikan di gedung MPR 2023. Lalu 2025 bulan April itu ada 8 tuntutan FPP TNI. Nah, sebetulnya ini bukan mau gagah-gagahan atau sekedar merasa paling benar, tidak, tapi berangkat dari kepentingan rakyat sudah tidak berdaulat. Karena apa? Karena oligarki semakin dominan dengan menghalalkan segala cara, ya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama dari ekonomi, politik, sosial, ya. Kemudian juga tadi
ada masalah hukum, Wilayah. ada wilayah, ada masalah SDA. SDA memang banyak, tapi siapa yang paling banyak mendapatkan kenikmatan atau keuntungan yang menurut pasal 33 itu harusnya dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang ada adalah untuk sebesar-besar kepentingan oligarki. Nah, ini saya kira benang merahnya adalah gerakan-gerakan ini adalah gerakan rakyat yang kita harapkan dengan GMKR itu justru semakin bisa didengar, semakin membesar supaya diperhatikan. Ya, saya ikut di kami misalnya itu ya justru mau bikin deklarasi daerah itu malah dihambat. Ya, petisi 100 juga sama. Wah, dia lagi misalnya ada komentar seperti itu. FPP TNI juga sama. Padahal yang didatangi itu misalnya presiden yang berasal dari TNI juga. Bertulis surat untuk ketemu sampai 3 kali itu tidak digubris oleh presiden yang mantan TNI itu. Nah, sementara situasi lapangan rakyat itu semakin parah, semakin rusak. Maka GMKR ini lahir untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh kami petisi 100 FPP TNI untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan menyuarakan mengadvokasi kepentingan kedaulatan rakyat supaya negara ini kedaulatannya pulih kembali kepada rakyat. Kenapa? Karena selama ini justru dominasi oligarki semakin parah, semakin membuat negara ini tidak berdaulat, dan apa yang dimiliki oleh negara, misalnya SDA, itu justru jauh dari hal-hal yang bisa membuat rakyat itu semakin makmur. Jadi karena itu kita berharap semua elemen negara, bukan saja yang sudah dirintis di petisi 100 atau di FPP TNI, tapi semua unsur, tokoh-tokoh termasuk yang sebetulnya tadinya itu adalah pendukung Jokowi, yang banyak sekali sudah sadar bahwa Jokowi ini adalah sumber masalah. Salah satu pentolan dari oligarki, ini memang sudah waktunya untuk diadili, ditangkap dan diadili. Kenapa? Karena sudah mengalahkan segala cara melakukan pendekatan kekuasaan, sehingga meskipun ini negara hukum, tapi politik kekuasaan itu bisa mengangkangi aturan-aturan main yang diatur dalam Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi karena itu sudah saatnya kita mari bangkit bersama-sama melakukan advokasi sesuai koridor konstitusi, bahwa kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi, menyuarakan tuntutan, dan tuntutan ini justru untuk kepentingan kita semua, kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Maka ke depan dalam beberapa minggu sebelum puasa kita berharap semakin banyak yang bergabung ke GMKR untuk apa? Untuk membuat supaya ini menjadi perhatian bagi penyelenggara negara, terutama kepada Presiden dan juga kepada DPR. Nah, terakhir sekali, sebetulnya fenomena bagaimana misalnya masalah ijazah palsu itu tidak tuntas-tuntas, itu lebih kepada adanya pendekatan politik kekuasaan oleh pemerintahan yang lama, yaitu Joko Widodo, sehingga tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Karena memang di satu sisi ijazahnya diyakini, sangat-sangat diyakini itu palsu, tapi di sisi lain ini kita terus menuntut dan ini ingin dibungkam. Nah, mestinya yang namanya lembaga hukum, terutama itu penegak hukum itu ada Polri, ada juga nanti kejaksaan, ya, juga ada lembaga politik yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Ini mestinya bersuara seperti DPR atau partai-partai, dan itu kelihatannya pembuktian ijazah tidak akan pernah terjadi, tapi orang yang mengungkit atau mengungkap adanya kejahatan pemalsuan ijazah dan ini bisa diuji kebenarannya, itu tidak pernah bisa dibuktikan di pengadilan, maka orang ini akan ditangkap, ya, dan
yang akan melakukan agenda Jokowi dan oligarki ini adalah Polri. Polri lah yang menjalankan agenda dari Jokowi untuk menangkap orang-orang ini tanpa peduli bahwa sebetulnya ijazah itu perlu dibuktikan dulu di pengadilan. Dan pengadilan ini terbukti di 2022 atau 2023 tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena memang sudah diintervensi untuk tidak melakukan peradilan terhadap tuntutan Gus Nur dan Bambang Tri. Karena kalau itu terjadi maka akan terungkap ijazahnya ini palsu. Ini juga sama. Menantang-nantang nanti dibuktikan di pengadilan. Tapi pengadilannya sendiri itu tidak akan didorong untuk terjadi. Yang ada adalah lapor ke Polda Metro, kemudian dikenakan pasal-pasal tentang penyebaran fitnah dan pemalsuan dokumen misalnya, untuk orang ini ditangkap. Padahal orang ini punya keyakinan, punya bukti bahwa ini ijazah palsu. Kalau memang pembuktian ini tidak pernah terjadi, maka tadi kembali lagi bahwa politik kekuasaan itu sedang bekerja. Dan saya mendapat info bahwa 3 orang ini akan segera ditangkap. Nah, kesempatan ini saya kira GMKR ingin menghimbau. Siapa saja yang kita himbau? Pertama, Pak Prabowo. Bahwa Anda yang jadi presiden, Anda membawahi Polri, Anda membawahi kejaksaan, jangan sampai membiarkan ini, politik kekuasaan Jokowi ini, ya, dilaksanakan juga pada pemerintahan Anda. Karena itu tunjukkanlah bahwa Anda memang benar-benar Presiden Republik Indonesia yang harus menjalankan konstitusi dan penegakan hukum, bahwa kalau memang yang harus proses peradilan itu adalah Jokowi, maka laksanakan itu. Jangan pilih-pilih. Dan kita tadi sudah juga bicara, jangan sampai Anda karena ada hutang budi sama Jokowi atau disandra oleh Jokowi, maka Anda justru membiarkan RRT ditangkap. Kita tidak mau itu. Dan rakyat juga jangan sampai diam. Mari sama-sama kita menyuarakan, mengingatkan supaya Polri itu adalah Polri yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, itu untuk mengayomi, ya, memberikan rasa aman kepada rakyat, bukan bekerja untuk oligarki, apalagi bekerja hanya untuk Jokowi. Polri harus bekerja sesuai dengan aturan. Maka karena itu jangan pernah sekali-kali untuk menangkap 3 teman kita ini, ya, jaksa juga sama, Kejaksaan Agung. Jangan pernah sekali-kali menyentuh mereka untuk dijebloskan ke penjara tanpa penegakan hukum dan hukum itu sendiri mengikuti proses justisia. Saya kira itu hal yang mungkin perlu kita sampaikan kepada rakyat, kepada semua elemen bangsa, dan terutama juga kepada Pak Prabowo. Buktikanlah bahwa Anda ini memang Presiden Republik Indonesia yang sudah bersumpah pada tanggal 20 Oktober 2024. Jangan menganggap sepi, ini sumpah. Sumpah yang ada, teksnya itu ada di konstitusi. Bukan sembarangan ini sumpah. Jangan justru Anda melanggar sumpah gara-gara ada tekanan atau penyanderaan dari Joko Widodo. Saya kira itu mungkin yang perlu kita ingatkan, dan ini adalah titik awal untuk kita menggalang kekuatan. Benang merahnya sudah ada kami, ada petisi 100, ada FFP TNI, dan di sini kita harap jumlahnya nanti akan lebih membesar. Untuk apa? Untuk supaya diperhitungkan. Selama ini tidak digubris, maka supaya diperhitungkan, dan perhitungannya itu untuk ada perubahan, maka semua kita ini juga harus peduli, harus concern. Jangan anggap sepi ini. Ya, minimal untuk orang beragama, ini perintah, namanya perintah nahi munkar, tanggung jawab kita semua. Jangan diam saja. Negara diobrak-abrik oleh oligarki. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Ya, saya menangkap satu yang jelas, ya. Paling tidak dari GMKR ini harus berfungsi. Jangan membiarkan kalau ada pahlawan yang di tengah-tengah rakyat sedang membongkar tentang ijazah palsu, tentang kejahatan ijazah ini, kemudian ditangkap, kita diam. Ini yang Pak Marwan kayaknya tidak terima. Kita harus, rakyat semua harus bersuara, harus melindungi para pahlawan yang
akan dikriminalisasi ya. Jangan merasa sudah bisa memecah belah para pejuang kemudian berhasil, tidak. Insya Allah rakyat Indonesia masih banyak pejuang. Terakhir kami harap Bapak Mur untuk terus mewujudkan sampai terbentuknya, terdeklarasinya tentang GMKR ini. Mungkin ada yang disampaikan sedikit kata closing statement. Ya, dengan closing statement saya hanya menyetir dari kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib, di mana menyatakan bahwa kezaliman akan terus ada, bukan bertambah banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, mari bersatu dengan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini adalah gerakan rakyat semesta. Insya Allah kita bisa memperbaiki tata kelola tata negara dari NKRI. Demikian Om. Baik, marilah kita tunggu, kita berdoa, kita sambut. Tentu ini satu gerakan, ya mungkin people power, tetapi insya Allah gerakan damai ya, untuk mengingatkan dan semoga Bapak Presiden segera menyambut atau mensikapi ini sehingga tidak terjadinya sesuatu di tengah-tengah masyarakat, tetapi yang pasti kedaulatan harus di tangan rakyat dan untuk rakyat. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.